Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, urapi kami supaya lidah mulut bibir kami tidak membicarakan hal-hal yang negatif, tidak menghujat, tidak mencaci maki keyakinan orang lain, tetapi kami memberitakan bagaimana pertumbuhan, perkembangan orang-orang yang percaya Yesus makin hari bertambah jumlahnya, bahkan tokoh-tokoh besar meninggalkan keyakinan lama ikut Yesus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah mujizat Tuhan. Kami syukuri semua itu. Roh Kudus ambil alih lidah mulut bibirku untuk mengucapkan kata-kata yang benar, tidak bohong, tidak takiyah, berdasarkan fakta dan data. Semua yang ada di YouTube ini, yang mendengarkan, yang melihat hamba, Engkau urapi, Engkau memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, Tuhan Allah yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan suatu berita yang luar biasa, di mana ada 3 ulama besar yang meninggalkan agamanya dan mengikut Yesus. Dan bukan sekedar mengikut Yesus, tapi mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memberitakan Injil. Ulama-ulama ini bisa percaya Yesus, saya yakin bukan karena kekuatan manusia. Pasti karena Roh Kudus yang menarik mereka. Karena tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menarik orang untuk mengenal Yesus. Oleh karena itu kita minta Roh Kudus untuk menjamah para ulama-ulama lainnya, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak berlama-lama, saya akan bacakan beritanya ya. Ini beritanya ya. Akan bacakan ya. Oke. Ini ada di berita terkini ya, Makassar. Ya. Ternyata ini dia 3 ulama yang memilih pindah agama. 3 ulama ya. Terkini ya. Saya akan bacakan. Pindah agama bukanlah sebuah kesalahan. Keputusan pindah agama adalah hak setiap individu. Bahkan ada deretan ulama yang memilih pindah agama. Jadi saudara, pindah agama itu keputusan setiap orang, dilindungi oleh hak asasi ya, dilindungi juga oleh undang-undang dasar, oleh konstitusi ya. Melansir dari Interslip ya, Interslate maksudnya, berikut 3 ulama yang memutuskan berpindah keyakinan menjadi Nasrani. Maksudnya menjadi Kristen ya. Satu, yang pertama namanya Imad Uddin Lahis. Nah, bacanya juga agak sulit ini ya. Karena ini orang-orang Timur Tengah yang benar-benar agama Islamnya luar biasa kuatnya ya dulunya. Ulama paling tersohor, kelahiran India. Oh, ini kelahiran India ternyata ya. Imad Uddin Lahij ini mulai tertarik pindah agama setelah adanya perdebatan besar di kota Agra pada tahun 1854. Imad Uddin Lahij adalah sosok yang dibesarkan di lingkungan keluarga muslim taat. Jadi keluarga muslim yang taat ya. Imad dikenal sebagai penerjemah Al-Quran ke bahasa Urdu. Udah dahsyat. Dia bukan hanya ulama biasa ya, ini ulama besar. Dia yang mentransit ya, atau menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Urdu. Urdu ini mungkin salah satu suku di India ya. Kemudian Imad mempelajari kehidupan seorang sufi
ya, Maulvi Sabdar Ali. Sejak itu Imad serta keluarganya memilih berpindah keyakinan. Ternyata saudara, dia pindah keyakinan itu, meninggalkan agama yang lama, ikut Yesus itu benar-benar Roh Kudus yang memimpin, tetapi dengan cara yang berbeda dengan orang-orang lain. Dia lagi membaca satu buku begitu ya, yang dikarang oleh yang saya baca tadi ya, luar biasa. Akhirnya dia bisa mengenal Yesus. Khalid Masjid, ini yang kedua, Hasan. Khalid Majid Hasan adalah seorang mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris. Wow. Banyak para mualaf bilang, oh di Inggris sekarang udah banyak orang-orang Kristen yang tinggalkan agamanya jadi mualaf. Ya oke saja, mungkin ada juga. Tapi ini luar biasa ini. Ini data fakta saudara. Ya, data fakta ini. Nah, di sini saya baca lagi ya. Petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974. Ia membaca Al-Quran dan buku-buku Islam. Keyakinannya berkurang saat ia membandingkan isi buku yang tak sepenuhnya sama seperti yang diajarkan Nabi. Wah, luar biasa ya. Saya nggak berani menafsirkan lagi ya, udahlah. Pada tahun 1985, Khalid membahas soal agama Islam di keluarganya yang taat pada ajaran Kristen. Ya, ternyata ada keluarga dia yang memang ada yang Kristen gitu. Dia membahas ya masalah agama Islam di keluarga yang taat. Oh bukan keluarganya, orang lain. Ya, keluarga, ada keluarga orang gitu ya. Ya, jadi di sini dia menginjililah atau menguatkan iman orang Kristen dengan cara apa? Menceritakan soal agama Islam. Namun pihak keluarganya enggan meneruskan perdebatan dan mengatakan bahwa suatu saat Khalid akan pindah ke agama yang sama dengan mereka. Ya. Jadi pertama dia pernah ceritakan tentang Islam mungkin begitu ya ke seseorang keluarga. Malah keluarga itu bilang, kamu nanti yang jadi Kristen. Dulu waktu Islam kegiatannya begitu, suka mengislamisasikan orang gitu ya. Saat itu ia berdoa dan meminta petunjuk agar keluarganya bisa masuk Islam. Namun keluarganya serta ratusan jemaat lain mendoakan kembali ke ajaran Kristen. Ke ajaran Kristus. Pada tahun 1986, ia mengubah keyakinannya dan menjadi pemimpin gereja paling berpengaruh di Inggris. Oh, paling berpengaruh di Inggris ya. Terus yang ketiga, Haji Usman Muhammad. Nah, ini agak gampang namanya. Haji Usman Muhammad. Haji Usman Muhammad memilih meninggalkan keyakinannya sebagai Muslim pada tahun 2003. Berarti ini masih baru. Ya. Lantaran mendapat lingkungan yang tidak baik di Ethiopia sejak kecil. Hal itu diperparah dengan keadaan pemerintah yang semakin tidak peduli dengan kerusakan di tempat ibadah termasuk gereja. Ya. Hingga ia memilih untuk berpindah keyakinan. Mirisnya dalam artikel di situs, ya, di situs ini wah ini bahasa Inggris susah ini. Journator.org ya. Nanti Anda baca sendirilah ya. Terdapat cerita yang menjelaskan bahwa ia dan keluarganya disiksa karena ketahuan pindah agama. Sadis ya, gara-gara pindah agama disiksa. Emang ada itu ya. Waktu perang Badar kalau nggak salah itu nabinya mereka Muhammad itu mengeluarkan suatu fatwa lah atau apalah gitu istilahnya ya. Jadi yang murtad tuh boleh dihabisin gitu ya. Tetapi terdapat saksi mata menyebut bahwa istrinya yang tengah hamil tak luput dari penganiayaan. Luar biasa, istrinya yang penuh hamil nggak kena penganiayaan, yang lain kena ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita terus banyak doa supaya banyak lagi orang-orang yang dicerahkan oleh kebenaran firman Kristus. Karena
Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Kata Kisah 4 ayat 12. Dan firman Tuhan berkata, di dalam Kisah 10 ayat 36, saya harus bacakan supaya tidak salah ya. Sebenarnya saya bisa sebut. Ya, jadi di Kisah 10 ayat 36, di situ dikatakan bahwa kami memberitakan damai sejahtera, bahwa Yesus adalah Tuhan semua orang. Yesus itu Tuhan semua orang. Terus di Roma 10 ayat 12, Alkitab berkata, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Jadi Yesus itu Tuhan semua orang ya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, urapi semua kami yang telah melihat dan mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan. Kuasa-Mu bekerja ya Roh Kudus, supaya kami boleh sungguh-sungguh kepada Yesus dan tidak takut untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga makin banyaklah orang yang percaya Tuhan Yesus.